Selasa 14 Mei 2019, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengeluarkan surat penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan makar Egy Sujana. Selain Egy, polisi juga memeriksa mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain untuk tuduhan yang sama, yaitu makar. Bagaimana kemudian perjalanan kasus ini dan benarkah tuduhan ini disematkan karena mereka ada di kubu oposisi? Ada rekan saya, Ani Rahmi, akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Ani, silakan. Wahyu dan juga pemirsa, polisi menyatakan ada bukti permulaan berupa video dan pemberitaan media online serta hasil pemeriksaan 6 saksi dan 4 keterangan ahli yang menjadi dasar dalam menetapkan Egy Sujana sebagai tersangka kasus dugaan makar. Sebelumnya mantan Kepala Staf Kostrat Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain juga tersandung kasus yang sama. Saya ingatkan kembali momen dan juga pernyataan Egy Sujana dan Kiflan Zain yang membawa mereka diperiksa oleh polisi. Kita lihat yang pertama ini. Pemimpin kita juga Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan. Karena ini udah kedaulatan rakyat. Bahkan ini mungkin cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Dengan people power tidak perlu lagi mengikuti tahapan-tahapan yang ada, langkah-langkah yang ada, karena ini adalah kedaulatan rakyat. Orasi ini dikeluarkan di Rumah Kertanegara pada 17 April 2019 pada hari pemungutan suara. Dan yang kedua, kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh pernyataan oleh Kiflan Zain. Tanggal 9 kita merdeka. Ikuti saya. Amin. Lapangan Banteng, tanggal 9 kita akan merdeka. Siapapun yang menghalangi, kita lawan. Siap, siap. Datang ke pemilu, Bawaslu minta likuidasi Jokowi 01. Minta dilikuidasi. Kiflan dan Egy diperiksa di Bareskrim Polda Metro Jaya pada hari yang sama, yaitu Senin 13 Mei 2019. Kasusnya juga sama, yaitu dugaan makar. Namun untuk Kiflan, selain dugaan makar juga diperiksa atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, statement yang dikeluarkan ini tercatat pada tanggal 26 April 2019. Berdasarkan gelar perkara pada 7 Mei 2019, pasal-pasal yang dikenakan kepada Egy Sujana dan juga Kiflan Zain adalah pasal-pasal berikut ini. Ini berikut perjalanan kasusnya terlebih dahulu, dilaporkan pada tanggal 19 April dan 24 April 2019. Ada dua pihak yang melaporkan untuk Egy Sujana. Tuduhannya adalah dugaan makar dan ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Mei 2019. Pemeriksaan pertama pada tanggal 13 Mei 2019 hari Senin, hari Selasa keluar surat penangkapannya dan ditahan selama 20 hari ke depan. Berikutnya untuk Kiflan Zain, kita lihat dulu perjalanan kasusnya. Dilaporkan pada tanggal 7 Mei 2019, tuduhannya adalah penghasutan untuk berbuat makar dan penyebaran berita bohong. Pada tanggal 10 Mei sempat dicekal karena ingin keluar negeri, yaitu ke Brunei Darussalam persisnya, namun pencekalan ini akhirnya dicabut kembali. Dan ada pemanggilan untuk pemeriksaan pada hari Senin 13 Mei 2019, namun setelah sekitar 6 atau 5 jam diperiksa, Kiflan Zain dibebaskan. Kita lihat pasal-pasal yang dikenakan terhadap dua orang ini, yaitu Egy Sujana dan Kiflan Zain. Saya akan lihat yang pertama pasal 107 KUHP. Ayat 1 dan juga ayat 2. Ayat 1 adalah makar untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dan para pemimpin dan pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Selain pasal 107 KUHP ini juga ada pasal-pasal lain yang dikenakan kepada kedua orang ini, yaitu Egy Sujana dan juga Kiflan Zain. Yang pertama adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, lalu pasal 110 KUHP junto pasal 87, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, pasal 14 ayat 1 ini tentang peraturan hukum pidana menyebutkan tentang penyiaran berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat. Ini yang diatur dalam pasal 14. Sementara pasal 110 KUHP mengatur lebih detail lagi upaya-upaya yang dapat
dianggap makar atau menggulingkan pemerintah. Menggulingkan pemerintah ini diantaranya adalah dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan atau menyuruh melakukan kejahatan atau turut serta melakukan. Juga yang termasuk dalam menggulingkan pemerintahan adalah mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain. Nah, berikutnya setelah Egy Sujana dan juga Kiflan Zain, saat ini yang juga sudah dilaporkan atas dugaan makar adalah Amin Rais, Rizik Syihab dan juga Bahtiar Nasir. Karenanya muncul kritik bahwa penggunaan pasal makar ini untuk menjerat aktivis oposisi dan ini bernuansa politis. Benarkah demikian? Terkait hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kala angkat bicara. JK bicara kasus hukum yang menjerat UBN, Egy hingga Kiflan Zain diperiksa bukan karena oposisinya. Jadi dia diperiksa atas mungkin beberapa tindakannya atau beberapa kejadian dan tidak ada hubungannya dengan oposisi. Tapi karena tidak sesuai dengan hukum. Ini diungkapkannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019. Benarkah bisa dijerat untuk inisiator dari People Power? Kita lihat satu lagi. Saya mengutip hasil fokus group discussion yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 yang dihadiri sejumlah guru besar dan akademisi hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Universitas Andalas, ada dari UGM, dari Universitas Udayana, dari Universitas Jember, UNS Solo, STIH Jentera Jakarta. Para akademisi hukum ini sepakat, hasutan People Power bisa dijatuhi sanksi hukum dengan segala instrumen undang-undang yang ada, KUHP hingga Undang-Undang ITE. Tindak pidana makar juga tidak perlu sampai selesai delik itu, yaitu tergulingnya pemerintah yang sah. Namun percobaan makar seperti penghasutan sudah bisa dikenakan pasal makar. Saya kutip di sini, akademisi hukum sepakat penghasut People Power bisa dipidana. Mengutip yang diucapkan oleh Yenti Garnasih, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi atau MAHUPIKI, hasutan atau tindakan atau perbuatan People Power dengan maksud memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah adalah tindakan inkonstitusional yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Ini kata para pakar hukum. Dan pemirsa, mengambil posisi politik sebagai oposisi tentu saja diperbolehkan. Ini sesuai dengan aturan hukum. Lalu kebebasan berpendapat juga dijamin undang-undang. Namun sekali lagi, sesuai dengan aturan hukum. Nah, jika keluar dari aturan hukum yang ada, siapapun pelakunya, oposisi, koalisi, akademisi, politisi, siapapun dan kapanpun, tahun politik kah, tahun ekonomi kah, tahun ayam atau tahun apapun, jika keluar dari aturan hukum harus siap berurusan dengan polisi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Indonesia adalah negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyebutkan hal ini di pasal 1. Wahyu, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Ani Rahmi atas paparan dalam segmen Fact Check.